Bahan-bahan yang kita siapkan ada 2 kg kacang hijau. Ini sudah saya cuci bersih dan sudah saya rendam semalaman kurang lebih 5-7 jam. Selanjutnya ada 2 lembar daun pandan, kita ikat seperti ini atau boleh juga dipotong-potong. Kemudian untuk kacang hijaunya saya rendam terlebih dahulu ya teman-teman, supaya hasilnya nanti lebih bagus, hasilnya empuk dan tetap utuh. Selanjutnya kita masak air kurang lebih ini 3 liter atau 3 gayung. Kita biarkan sampai mendidih. Siapkan 2 kg gula merah, 500-700 gram gula pasir, garam secukupnya, 700 gram tepung kanji atau tapioka, 300 gram tepung terigu, 1 bungkus sengkoe, 1 bungkus tepung maizena atau tepung jagung, 1 liter air atau 1 gayung. Kemudian kita campur tepung kanji, tepung terigu, tepung hengkue, dan juga tepung maizenanya ya. Untuk tepung maizenanya kita pakai separuh saja. Untuk takarannya teman-teman bisa membaginya sendiri. Patokannya itu 1:1 ya, 1 kg gula merah, 1 kg kacang hijau, dan gula pasirnya sesuaikan dengan selera kalian, mau yang manis banget atau agak manis atau enggak manis. Kemudian kita tambahkan air sedikit demi sedikit, kita aduk terlebih dahulu seperti ini. Kemudian kita haluskan dengan mixer supaya hasilnya nanti benar-benar halus, enggak ada yang bergerindil, dan hasil buburnya juga bagus. Setelah halus seperti ini, kita sisihkan terlebih dahulu. Airnya sudah mendidih, kita masukkan kacang hijau yang sudah kita rendam tadi. Kemudian tutup dan biarkan mendidih kembali. Setelah mendidih seperti ini, kita biarkan kurang lebih 5-7 menit. Masak air di wadah yang lain, ini kurang lebih 9 liter atau 9 gayung ya teman-teman. Kita masak sampai mendidih supaya proses memasak buburnya tidak memakan waktu yang lama. Setelah airnya mendidih dan kacangnya juga sudah empuk, ini tidak saya masak lagi ya. Setelah tadi mendidih kemudian kita diamkan, dan setelah kurang lebih 20 menit hasilnya sudah empuk seperti ini. Tambahkan sedikit air, kemudian masukkan gula merah, gula pasir, sesuaikan dengan selera kalian, mau yang manis banget atau enggak terlalu manis. 2,5 sendok makan garam. Kemudian kita masukkan air yang sudah kita rebus tadi semuanya. Ini sampai hampir penuh ya teman-teman, tetapi jangan terlalu penuh karena nanti masih ada tepung, jadi biar enggak meluber. Setelah gulanya larut dan mendidih kembali seperti ini, kita aduk tepung yang sudah kita campur tadi. Kemudian masukkan tepungnya pelan-pelan dan gunakan api sedang. Kita aduk terus-menerus sampai merata. Jangan gunakan api yang besar ya, karena nanti hasil buburnya ada yang bergerindil. Karena ini banyak, jadi bagian mengaduk itu suami saya. Jika dirasa sudah tercampur merata dan kentalnya sudah sesuai yang kita inginkan, biarkan sejenak sampai meletup-letup. Kemudian kita aduk kembali beberapa saat dan matikan apinya. Tekstur bubur ini kental, creamy, rasanya manis, gurih. Pertama-tama yang saya siapkan adalah santan yang sudah diperas. Kita akan memasaknya sampai mendidih. Kemudian masukkan 2 lembar daun pandan. Setelah agak berbuih seperti ini, kita aduk sebentar. Kemudian masukkan santan kentalnya. Oh iya, takarannya santan ini terbuat dari 3 butir kelapa ukuran sedang ya teman-teman. Kemudian saya peras menjadi 3 liter santan kental dan 9 liter santan encer. Kita akan memasaknya menjadi 2 tempat karena tempatnya nggak muat dan juga agar lebih cepat. Aduk sebentar supaya lebih tanak dan santannya juga tidak pecah. Selanjutnya masukkan 2 kg gula pasir.
Takaran santan ini untuk bubur dengan 2 kilo kacang ya teman-teman, seperti video saya sebelumnya. Tambahkan 4 sendok makan garam. Tujuannya ini supaya santannya gurih, tidak hanya manis saja. Kemudian kita aduk. Seperti ini ya teman-teman, mengaduknya satu arah kemudian berlawanan arah supaya santannya tetap cantik, enggak berbuih. Setelah seperti ini kita ulangi kurang lebih 2-3 kali supaya santannya benar-benar tanak dan tidak mudah cepat basi. Mengaduknya seperti ini dan gunakan api sedang. Setelah dirasa hampir matang dan cukup tanak, masukkan 1 kaleng susu kental manis, mereknya bisa apa saja. Kita masukkan dan sambil kita aduk-aduk sampai habis ya teman-teman. Untuk gula, garam dan susunya cukup kita masukkan ke dalam rebusan santan yang pertama. Untuk santan yang kedua nanti tidak usah kita tambahkan apa-apa, cukup nanti kita campur jadi satu di dalam ember atau wadah yang lebih besar. Setelah dirasa cukup merata, kemudian matikan apinya. Hasilnya seperti ini ya teman-teman. Ini rasanya manis, gurih, kental, dan baunya harum sekali dari daun pandan. Semoga resep ini bermanfaat buat teman-teman semua. Buat kalian yang mau membuat sendiri bubur kacang hijau di rumah atau yang baru memulai usaha, jika kalian mau membuatnya dengan takaran yang lebih sedikit, teman-teman bisa membaginya sendiri ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol like, share, dan subscribe. Buat teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Pertama-tama saya akan merebus kacang hijau. Ini beratnya 150 gram atau setengah gelas dan sudah saya rendam kurang lebih selama 5 jam. Selanjutnya didihkan air 1 liter. Setelah air mendidih, kemudian masukkan kacang hijaunya. Saya akan merebusnya menggunakan metode 537. Selanjutnya tambahkan 1 lembar daun pandan. Hitungan 5 menit itu kita hitung dari kacangnya mendidih kembali ya teman-teman. Sambil menunggu kacangnya mendidih, kemudian saya mau potong-potong labu kuning, potong sesuai selera. Ini beratnya kurang lebih 250 gram. Kemudian kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya saya akan mengupas 1 sisir pisang kepok ukuran kecil. Kita kupas seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita potong-potong sesuai selera. Ini saya mau potong menyerong. Saya menggunakan pisang kepok yang dagingnya berwarna putih. Jika teman-teman mau yang lebih enak lagi, dagingnya lebih kenyal, bisa menggunakan pisang kepok yang dagingnya berwarna kemerahan. Selanjutnya siapkan 200 ml santan kental. Ini dari setengah butir kelapa atau sesuaikan dengan kekentalannya. Kemudian 200 gram gula pasir atau sesuai selera, 50 gram gula merah, dan ada daun pandan yang sudah kita masukkan di awal tadi, dan garam secukupnya. Setelah kacangnya mendidih kurang lebih 5 menit, kemudian tutup kembali dan matikan apinya. Kita diamkan kurang lebih selama 30 menit. Nah, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Setelah 30 menit hasilnya sudah empuk. Kemudian saya nyalakan kembali apinya. Setelah kacangnya mendidih, kemudian saya tambahkan lagi air kurang lebih ini 1 liter ya teman-teman. Masukkan juga labu kuningnya, gula merah, ini enggak saya serut, nanti akan hancur sendiri, gula pasir, dan garam seperempat sendok teh supaya nanti rasanya enggak manis saja, ada gurih-gurihnya. Aduk-aduk sebentar supaya merata. Kita masak kurang lebih selama 5 menit atau sampai setengah matang. Setelah seperti ini sudah setengah matang, kemudian kita masukkan pisangnya. Setelah pisang masuk, sesekali kita aduk, kemudian kita masak sampai pisangnya matang atau sampai mendidih. Jangan lupa sesekali kita cek labu kuningnya sudah matang apa belum. Jangan terlalu lembek ya teman-teman, nanti hasilnya kurang bagus, labu kuningnya hancur. Setelah pisangnya hampir matang, kemudian kita masukkan santan kentalnya. Jika teman-teman nggak mau ribet, bisa menggunakan santan instan juga ya teman-teman.
Kolak pisang ini cocok sekali dimakan hangat-hangat ataupun dingin ya teman-teman, ataupun untuk ide jualan di bulan Ramadan atau konsumsi sendiri setiap hari. Kalau di tempat saya sekarang ini lagi musim labu kuning, jadi sering sekali membuatnya. Setelah santan masuk, jangan lupa sering-sering kita aduk ya, supaya nanti santannya nggak pecah dan teksturnya bagus. Cek rasa sudah manis atau belum, jika kurang bisa ditambahkan kembali atau sesuai selera kalian. Nah, mudah sekali ya teman-teman cara membuatnya. Untuk bahannya teman-teman bisa sesuaikan dengan yang teman-teman punya atau yang teman-teman suka. Semoga resep ini bermanfaat dan terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol like, comment, share, dan subscribe. Sampai berjumpa dengan video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba.